Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 5 akan mempresentasikan permodelan ekonometrika (EVIUS). Anggota kelompok 1, Jessica Berliana Salsabila, 2, Fani Revanda Putri, 3, Kalimatus Sofia, 4, Muhammad Zidanul Haq, 5, Muhammad Wahyu, 6, Korirah Feni, 7, Fijar Dwi. Permodelan ekonometrika. Permodelan ekonometrika adalah pendekatan statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Ini melibatkan penggunaan data empiris untuk mengembangkan, menguji, dan memperbaiki model matematis yang menggambarkan interaksi antara berbagai faktor ekonomi. Metode ini mencakup estimasi parameter, uji hipotesis, dan validasi model untuk membuat prediksi atau mengevaluasi kebijakan ekonomi. Kriteria pemilihan model. Dalam permodelan ekonometrika, pemilihan model yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan mencerminkan hubungan sebenarnya dalam data. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang digunakan untuk memilih model. 1. Kriteria ekonomi. Model harus memiliki dasar ekonomi yang kuat, yaitu mencerminkan hubungan-hubungan yang masuk akal dari segi teori ekonomi. 2. Keakuratan dan kesesuaian model. Model harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam memprediksi variabel dependen. Uji kecocokan model seperti uji goodness of fit dapat membantu mengevaluasi sejarah mana model sesuai dengan data. 3. Kemudahan interpretasi. Model yang mudah diinterpretasi mempermudah pengambilan keputusan dan pemahaman terhadap hubungan antar variabel. 4. Parsimoni. Prinsip-prinsip parsimoni menyatakan bahwa model yang lebih sederhana dengan jumlah parameter yang lebih sedikit lebih diutamakan jika memberikan kinerja yang sebanding dengan model yang lebih kompleks. 5. Uji heteroskedastisitas. Uji untuk memeriksa apakah variabilitas residual kesalahan model konsisten atau tidak. Heteroskedastisitas dapat merusak efisiensi dan validitas inferensi statistik. 6. Uji autokorelasi. Memeriksa apakah ada korelasi antara nilai-nilai residual pada waktu yang berbeda dalam analisis deret waktu. 7. Uji multikolinearitas. Memeriksa apakah ada hubungan linear tinggi antara variabel-variabel independen. 8. Uji normalitas residual. Menguji apakah residual mengikuti distribusi normal, penting untuk beberapa metode estimasi dan uji hipotesis. 9. Cross validation. Menguji kinerja model pada data yang digunakan dalam pembentukan model untuk memastikan generalitasnya. 10. Uji robustness. Menguji kesalahan hasil model terhadap perubahan spesifikasi atau pengurangan observasi. Pemilihan model yang baik melibatkan keseimbangan antara kesederhanaan, keakuratan prediksi, dan interpretabilitas, serta pengakuan terhadap asumsi yang mendasarinya. Uji heteroskedastisitas. Adanya variabel pada model regresi yang tidak sama atau konstan merupakan indikasi adanya gejala heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, apabila variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama atau konstan, hal ini menandakan adanya indikasi gejala homoskedastisitas. Terdapat beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi tidaknya gejala heteroskedastisitas, yaitu uji Glatzer dan uji White. Yang pertama, uji Glatzer. Apabila nilai koefisien variabel independen X1
yaitu B, signifikan secara statistik, maka mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas pada model yang diusulkan. Untuk penggunaan program IVIO akan memberikan kemudahan di mana kita tidak perlu lagi membuat nilai absolut secara manual sama ketika kita menggunakan aplikasi IVIO. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan langkah sebelumnya, yaitu dengan mengestimasi model persamaan regresi dengan cara pilih quick estimate equation, dan akan kita peroleh tampilan sebagai berikut. Yang kedua, isikan persamaan regresi, yaitu harga saham C, ROA, ROI, seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, pilih menu View, kemudian Residual Test, kemudian Heteroskedasticity Test seperti tampilan berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah melakukan seperti itu, maka kita akan memperoleh beberapa alternatif pengujian heteroskedastisitas pada tampilan seperti berikut. Untuk contoh kasus ini, kita pilih uji Gletser, lalu pilih OK, seperti pada tampilan di atas. Kemudian ada uji White. Uji White dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat U2I dengan variabel independen kuadrat, dan perkalian antar variabel independen. Untuk pengamatan yang lebih praktis, kita dapat menggunakan nilai probability atau P pada output hasil olah dengan EVIUS. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk tahapan uji ini sebagai berikut, yaitu sama dengan langkah sebelumnya, dengan mengestimasi model persamaan regresi dengan cara pilih quick, lalu kemudian kita pilih estimate equation, dan kita akan memperoleh tampilan sebagai berikut. Bisa dilihat seperti contohnya pada di atas. Selanjutnya, isikan persamaan regresi, yaitu harga saham C, ROA, ROE seperti pada tampilan berikut, lalu pilih OK. Kemudian, pada menu View, Residual Test, Heteroskedasticity Test seperti pada tampilan berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya kita akan memperoleh beberapa alternatif penguji heterosceditas seperti pada tampilan berikut. Dan selanjutnya output uji White seperti gambar berikut, akan muncul seperti gambar berikut. Dan selanjutnya jenis-jenis kesalahan signifikansi dan pengujiannya. Dalam permodalan ekonometrika terdapat beberapa jenis kesalahan spesifikasi yang umumnya dapat terjadi, antara lain yang pertama yaitu kesalahan fungsional atau function for error. Kesalahan dalam membentukkan bentuk fungsional hubungan antara variabel-variabel. Dan yang kedua, pengujiannya dapat dilakukan dengan penguji spesifikasi fungsional seperti uji code dan uji reset. Dan yang kedua, kesalahan variabel omit atau omit variabel error. Yang pertama, tidak memasukkan variabel yang seharusnya dimasukkan ke dalam model. Dan yang kedua, pengujiannya dapat dilakukan dengan uji Brengback atau uji Hausman. Dan yang ketiga, kesalahan spesifikasi fungsional atau fungsional spesifikasi error. Yang pertama, kesalahan dalam menentukan hubungan antar variabel. Dan yang kedua, pengujiannya melibatkan uji korelasi residual atau uji breakout. Dan yang keempat, kesalahan pengukuran atau measurement error. Yang pertama, kesalahan dalam pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam model. Dan yang kedua, pengujiannya sering melibatkan teknik-teknik pengukuran kembali atau uji korelasi residual. Dan yang kelima, kesalahan struktural atau struktural error. Yang pertama, kesalahan dalam menentukan struktur model. Dan yang kedua,
Pengujiannya dapat dilakukan dengan uji Chow atau uji Hausman, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran dalam konteks ekonometrika merujuk pada ketidakpastian atau kesalahan yang terjadi saat mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam analisis. Ini dapat melibatkan kesalahan pengukuran alat, metode, atau subjektivitas dalam proses pengumpulan data. Kesalahan pengukuran dapat mempengaruhi keakuratan model ekonometrika dan menghasilkan perkiraan yang bias atau tidak konsisten. Penting untuk memahami dan meminimalkan kesalahan pengukuran untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih reliabel. Kesalahan pengukuran dapat diidentifikasi di reviews melalui analisis validitas dan reliabilitas data. Penggunaan dapat melakukan uji validitas dengan membandingkan hasil pengukuran dengan teori ekonomi atau dengan menggunakan teknik statistik tertentu yang disediakan oleh reviews. Reliabilitas data dapat diperiksa melalui uji ulang atau uji konsistensi. Analisis validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga R produk momen pada tabel dengan A sama dengan 5%. Jika RH kurang dari RT maka item tersebut ditanyakan valid menurut Ghazali 2016. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen yang sudah dapat dipercaya. Yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka beberapa kali pun diambil tetap akan sama. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Model nested dan non-nested. Dalam konteks permodalan ekonometrika, istilah nested dan non-nested mengacu pada hubungan antara dua atau lebih model statistik. Yang pertama, model nested. Model nested mengidentifikkan bahwa salah satu model khusus dari model lainnya. Contohnya, jika model A memiliki semua variabel yang dimiliki model B, ditambah beberapa variabel tambahan, maka model A dianggap sebagai model yang bersarang dalam model B. Yang kedua, model non-nested. Model non-nested tidak memiliki hubungan bersarang seperti yang dimiliki oleh model nested. Dua atau lebih model dianggap non-nested jika tidak ada satupun dari mereka dapat dianggap sebagai kasus khusus dari yang lain. Contohnya, model C yang berisi variabel unik yang tidak ada model D dan sebaliknya. Analisis perbandingan antara model-model ini seringkali melibatkan pengujian hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu model lebih daripada yang lain dalam menjelaskan data. Pengujian seperti ini, Chow atau uji Likelihood ratio, dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan kinerja antara model nested. Sementara uji Hausman dapat digunakan untuk model non-nested. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Uji Chow. Uji Chow bertujuan untuk menggunakan model yang terbaik antara Common Effects Model atau CEM atau Fixed Effects Model atau VEM dalam mengintimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Chow dilihat dari nilai probability cross section V. 1. Jika nilai probabilitas p-value cross section V 0,05 maka 0 diterima sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah Common Effect Model. Dan yang kedua, jika nilai probabilitas p-value cross section V 0,05 maka H0 ditolak sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effects Model. Pada hasil uji Chow, Common Effect Model vs Fixed Effect Model di atas diperoleh nilai probabilitas p-value cross section V sebesar 0,09 kurang 0,05, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti model Fixed Effect Model VEM merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan, seperti gambar di samping. Dan di sini ada uji Hausman. Uji Hausman merupakan pengujian untuk membandingkan antara random effect model dengan fixed effect model. Hasil pengujian ini untuk mengetahui metode mana yang sebaliknya dipilih dengan kriteria sebagai berikut. 1. Jika nilai probabilitas chi-square lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah random effect model atau REM. Yang kedua, jika nilai probabilitas chi-square kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model. Pada hasil uji Hausman Random Effect Model vs Fixed Effect Model di atas diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0015 lebih besar 0,65, maka hipotesis HG ditolak dan H1 diterima, yang berarti model Fixed Effect Model VEM merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan, seperti gambar di samping. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas atensinya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.